ke tempat ini. Ayo. Halo teman-teman. Halo. Udah lama di sini? Sudah lumayan Lumayan sih. lah, Jam berapa Ya. kapan mulai amat? tapi masih aman. Kita juga sambil makan-makan tadi. Makan-makan apa tuh? Apa tuh? Wah, cici-cici enak itu tadi beli di warung sebelah. Kok nggak dibagi sih? Iya, Ya, kita ada bisa. rasain sih. Terlalu Jujur enak lapar. soalnya. Gak kuat perut ini. Ini berarti kita kurang satu orang Iya, ya? kita kurang Sherpa. Oh iya. Kayaknya lagi di jalan, coba diatur. Hai teman-teman. Halo, Sherpa. Maaf ya aku telat. Tadi aku ada acara dikit. Iya. Ada Apa? Yang penting kita belum mulai sih. Iya. Udah sini. Oke. Biar kita mulai yuk. Kita langsung aja kali ya guys ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Mumpung kita semua udah kumpul semuanya di sini, mau nggak kalau kita langsung aja buat lanjutin diskusi kita tentang Islam dalam kehidupan modern. Ayo, Yuk. kita. Pas banget mau disumpah kalau aku ngeliat realitas zaman sekarang aku tuh suka miris. Soalnya kan kita hidup di zaman modern ya, yang dimana-mana diukur pakai uang. Sukses itu kalau kaya dan punya jabatan. Makanya banyak orang yang rela ngelakuin apa aja demi uang. Lihat dari berita penipuan, korupsi, ketidakadilan ekonomi di mana-mana. Bener share, padahal kalau kita mau refleksi lagi, Islam ini udah ngasih kita pedoman yang super duper lengkap. Islam itu nggak cuma tentang ibadah di masjid kayak sholat atau ngaji, tapi juga tentang seluruh aturan hidup kita, termasuk cara kita berpolitik dan juga cara kita mengatur ekonomi dengan benar. Nah, ngomongin ekonomi nih, aku juga penasaran apa sih bedanya konsep ekonomi Islam yang sebenarnya dibandingkan ekonomi konvensional yang biasanya hanya nyari untung aja. Jadi gini Lik, inti dari ekonomi Islam itu adalah pengelolaan harta yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya nggak cuma nyari untung di dunia, tapi juga untuk nyari berkah dan juga ridha Allah Subhanahu Wa Taala untuk di akhirat. Islam itu nggak ngelarang kita untuk kaya kok, justru bekerja dan berdagang itu sangat dianjurkan. Kalian juga ingat kan kalau misal Rasulullah SAW itu adalah seorang pedagang yang sangat sukses, kemudian jujur dan terpercaya. Tapi Islam itu juga ngasih batasan ke kita supaya kita itu nggak sombong dan juga tidak merugikan orang lain serta juga serakah. Nah itu benar itu yang dibilang sama Syifa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan hal ini itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ayat ini tuh udah jelas banget menunjukkan kalau Islam itu sangat mendukung perdagangan, tapi melarang keras cara-cara yang zolim. Nah, ngomongin soal zalim, salah satu masalah terbesar kita tuh sekarang emang riba nggak sih? Iya. Kayak pinjaman online, bunga tinggi, kayak bikin yang miskin tuh malah makin miskin gitu loh. Kayak awalnya minjemnya dikit nih, terus tiba-tiba bunganya beranak-anak, terus akhirnya hidup stres deh. Iya. Stres banget gak sih? Nggak cuma riba kai, kejujuran dalam berdagang juga makin langka demi keuntungan yang gede. Ada yang tegang ngurangin timbangan, ngejual barang palsu atau nipu stok barang. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang benar dan para syuhada. Kurang mulia apa coba kalau kita bersyukur? Nah, bener banget itu. Apalagi di zaman medsos seperti sekarang ini, banyak banget orang-orang suka pamer kemewahan, kekayaan, biar demi mendapatkan validasi, biar diberi yang keren. Akhir-akhirnya pinjol, ngutang, macain buat gaya hidup. Padahal kan itu harta cuma titipan aja. Benar. Benar, Lik, harta itu bisa jadi ladang pahala kalau misal itu dipakai dengan benar, tapi bisa juga jadi sumber petaka kalau misal itu bikin kita sombong dan lupa sama Allah. Makanya dalam ekonomi Islam itu ada yang namanya zakat, infak, dan juga sedekah. Itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial. Kemudian kalau misal ada orang kaya mau ngeluarin zakat untuk membantu orang miskin dan juga anak yatim, itu kan nanti hartanya juga cuma berputar di lingkungan orang kaya aja, tapi juga manfaatnya kan bisa kita semuanya terima. Rata. Gitu. Jujur keren sih konsepnya, kayak
satu hal lagi ya yang aku suka dari pandangan Islam tuh soal menghargai pekerjaan. Kayak dalam ekonomi Islam, pekerjaan apapun, mau itu pedagang, petani, buruh, bahkan buruh kecil sekalipun, semuanya tuh mulia di mata Allah asalkan halal dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Betul itu. Rasulullah SAW juga bahkan lebih menghargai orang-orang yang bekerja keras sekecil apapun itu daripada orang yang cuma malas-malasan dan cuma minta tanpa usaha. Nah, jadi dari diskusi kita hari ini kita bisa simpulin kalau ekonomi Islam itu bukan sekedar soal muterin uang, tapi soal moral, keadilan, kepedulian sosial dan keberkahan hidup. Betul Banget. Fix ya, Islam itu emang agama yang sempurna dan menyeluruh politiknya mengajarkan amanah dan keadilan, sedangkan ekonomi mengajarkan kejujuran, keseimbangan, dan kepedulian sesama. Iya, semoga kita menjadi anak muda bangsa yang mencari rezeki dengan tanpa melanggar syariat Islam. Betul. Ini udah makin menjelang malam nih. Kalau kita udahin aja gimana? Soalnya poin-poinnya kita udah lengkap semua nih. Jadi kita tutup aja diskusi hari ini. Boleh. Kita selamat warahmatullahi wabarakatuh ya semuanya. Hati-hati di rumah, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Terima kasih Odi. Terima kasih Sama-sama. Terima kasih semuanya.